Berbagai gebrakan atau kebijakan dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam kepemimpinannya di tahun 2025. Meski tujuannya untuk keberlanjutan pembangunan Bali, pro dan kontra mewarnai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali tersebut. Apa saja kebijakan tersebut? Berikut ulasannya. Kebijakan utama pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster dan wakilnya Nyoman Giri Praste di tahun 2025. Di antaranya, haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun 2025 hingga 2125, yaitu meresmikan arah pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan, menekankan pelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Namun demikian, di tengah perjalanannya, kebijakan yang diambil Gubernur Bali di tahun 2025 seringkali memicu perdebatan publik. Di antaranya, kebijakan larangan air minum kemasan di bawah 1 liter tahun 2025. Melalui surat edaran SE nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, Koster melarang produsen memproduksi dan distributor mengedarkan air minum dalam kemasan atau AMDK, plastik berukuran di bawah 1 liter termasuk kemasan gelas. Langkah ini dinilai sangat berani untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai secara signifikan di Bali. Kebijakan ini juga mendapat kontra dari pelaku usaha dan asosiasi seperti Aspadin menyatakan keberatan karena dianggap mematikan usaha lokal. Kebijakan ini juga dikritik karena dinilai mengganggu kegiatan adat dan perekonomian masyarakat kecil yang bergantung pada kemasan eceran. Berikutnya syarat KTP Bali dan plat DK untuk taksi online 2025. Koster berencana memperketat aturan transportasi berbasis aplikasi dengan mewajibkan pengemudi memiliki KTP Bali dan kendaraan berplat DK. Kebijakan ini bertujuan melindungi mata pencaharian warga lokal Bali dan menertibkan transportasi pariwisata. Namun demikian, kebijakan ini dinilai diskriminatif terhadap warga pendatang yang mencari nafkah di Bali. Namun, klarifikasi terbaru menyebutkan aturan ini difokuskan pada angkutan sewa khusus pariwisata, bukan ojek online atau taksi online reguler secara umum. Berikutnya, pungutan wisatawan asing atau PWA. Penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali mulai diberlakukan secara masif untuk menjaga budaya dan lingkungan. Dana yang terkumpul disinyalir dapat digunakan untuk pelestarian adat dan penanganan masalah sampah. Namun demikian, beberapa pihak khawatir kebijakan ini dapat menurunkan daya saing pariwisata Bali jika tidak dikelola dengan transparan. Yang terakhir, penutupan TPA Suung 2025. Koster menegaskan penutupan TPA Suung yang pada awalnya direncanakan 23 Desember 2025 dan mewajibkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun setelah melakukan kajian, penutupan TPA Suung kembali diundur hingga Maret 2026. Kebijakan ini memaksa pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk memulai memilah sampah secara mandiri. Keputusan besar ini juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya darurat sampah di wilayah Badung dan Denpasar karena keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah atau TPST dan TPS 3R yang ada saat ini. Kebijakan penutupan TPA Suung ini juga mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan dan menganggap keputusan penutupan TPA dianggap tergesa-gesa. Padahal belum semua daerah yang selama ini membuang sampah ke TPA Suung siap untuk mengolah sampahnya sendiri karena keterbatasan peralatan dan belum memiliki TPS 3R. Selain itu, sepak terjang Pansus Terap DPRD Bali bentukan Gubernur Bali Wayan Koster juga banyak menarik perhatian publik. Pasalnya, sikap galak Pansus Terap DPRD terhadap para pelanggar tata ruang di Bali gencar dilakukan di tahun 2025. Bahkan penindakan yang dilakukan tanpa pandang bulu. Namun demikian, penindakan yang dilakukan dianggap terlambat sebab beberapa akomodasi pariwisata yang terkena sidak dan ditindak sebagian sudah beroperasi. Ari Wiratmaja, Bali TV.